di sini seperti yang kalian lihat ya. Profit gua yang real profit dalam bentuk rupiah itu udah 59 juta. Ini dalam waktu 6 bulan terakhir. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Oh ya, sebelumnya di sini gue mau ucapin selamat dulu buat kalian yang udah cuan dari tutor video gue yang bulan kemarin tuh yang sempet gue posting, atau lebih tepatnya video yang ini ya, nah yang ada di sini. Karena dari video tersebut selain cuan dari bonus gratisnya, seperti yang sama-sama kita tahu ya, sekarang harga Litecoin dan juga Bitcoin Cash ataupun BCH itu tuh udah naik cukup gede ya, sehingga pastinya udah memberikan cuan luber buat kalian yang udah nyerok si Litecoin dari harga di bawah $92 dan Bitcoin Cash di bawah harga $114. Dan mungkin buat kalian yang kelewat momen dapetin bonus gratisannya dari video kemarin, kalian nggak perlu kecewa. Next begitu ada promo ataupun event bagi-bagi reward gratis dari exchanger lagi, gua akan langsung share lagi ke kalian ya. Nah, berhubung akhir-akhir ini tuh peminat kripto sekarang tuh udah mulai rame lagi ya, karena kita sepertinya udah mulai mau memasuki momen bull market. Ditambah makin banyak juga yang komen minta dibuatin tutor cara cuan dari kripto khusus pemula. Maka di video kali ini sesuai dengan permintaan kalian, gua akan kasih tahu ke kalian resep-resep dari gua pribadi tentang gimana cara yang gua lakuin untuk bisa cuan dari kripto dan apa aja yang harus kita lakukan untuk bisa dapetin cuan mulai dari ratusan ribu, jutaan rupiah, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta rupiah dari yang namanya kripto ini. Nah, jadi pertama-tama di sini sebelum kalian terjun di bidang ini untuk dapetin cuan, kalian tuh perlu tahu dulu dan pahami dulu kripto ini tuh sebenarnya apa sih. Nah, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, kripto ini adalah suatu mata uang digital yang bisa dipergunakan untuk bertransaksi di internet menggunakan jaringan yang namanya blockchain. Yang dimana blockchain ini nantinya bisa mengolah setiap transaksi tanpa perlu melewati pihak ketiga. Jadi sangat berbeda dengan mata uang konvensional atau uang kertas yang kita miliki saat ini, yang dimana untuk setiap transaksinya uang tersebut sama-sama kita tahu ya perlu melewati yang namanya pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga yang gua maksud adalah bank ya, yang perlu dilewati si uang kertas tersebut dalam proses transaksinya untuk melakukan verifikasi agar si uang tersebut bisa sampai ke orang yang kita tuju ketika kita melakukan transaksi ataupun pentransferan uang. Lalu selanjutnya, kenapa kripto ini bisa bernilai dan berharga? Nah, aset kripto bisa dianggap bernilai karena kripto bisa menjadi alat pertukaran global dengan nilai yang udah cukup diakui oleh kebanyakan orang saat ini. Bahkan di Indonesia sendiri udah ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan si kripto ini sebagai aset investasi. Jadi untuk Indonesia sendiri ini udah legal. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kripto jadi pilihan favorit gua untuk bisa cuan dari internet? Memang apa sih fundamental dari kripto ini sendiri, Bang? Nah, kalau dilihat dari sisi fundamental, sebenarnya kripto memiliki banyak aspek yang bisa gua bahas. Tapi di sini gua akan kasih satu poin fundamental penting aja dari kripto ini. Khususnya mungkin di sini gua akan contohin Bitcoin yang merupakan pionir dari lahirnya kripto di dunia. Jadi just info buat kalian, fundamental dari Bitcoin sendiri yang nggak terbantahkan saat ini menurut gue adalah semangat dan perubahan kepercayaan yang kuat dari para penggunanya. Nah, pertanyaannya, semangat perubahan dari apa nih, Bang? Nah, jadi kita sama-sama tahu ya kalau sistem keuangan yang ada saat ini itu tuh diatur oleh sistem pemerintahan dan juga perbankan. Jadi sederhananya, uang yang kita punya dan kita tabung di bank saat ini itu tuh nggak akan bisa bebas kita pergunakan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, kita punya rupiah nih di bank, kemudian kita mau transfer uang kita nih ke teman kita di luar negeri dengan nominal, misalnya nominal gede, katakanlah 1 miliar. Nah, si uang ini ketika kita ingin mentransfernya ke bank luar negeri, tentunya ini harus melewati beberapa persyaratan dan juga verifikasi dulu sebelum akhirnya si uang tersebut bisa terkirim ke rekening yang kita tuju tadi yang ada di luar negeri. Nah, apabila si bank sebagai validator nggak menyetujui pengiriman uang tersebut, maka transaksi kita nantinya akan gagal dan si uang tersebut nggak akan berhasil terkirim. Atau bahkan rekening kita juga bisa dibekukan apabila transaksi tersebut dianggap ilegal sama si bank ataupun sama pemerintah tersebut gitu ya. Nah, beda dengan Bitcoin, Bitcoin memiliki yang namanya kebebasan. Jadi dengan menggunakan mata uang Bitcoin, kita bisa kirim uang kemana aja dan bertransaksi di mana aja tanpa harus khawatir dengan campur tangan pihak ketiga. Nah, jadi simpelnya semangat kebebasan dalam mengatur keuangan inilah yang ingin diwujudkan oleh para pengguna Bitcoin. Jadi jutaan orang di dunia yang udah megang Bitcoin ini percaya kalau yang namanya
sistem keuangan itu harusnya seperti ini nih, seperti Bitcoin, bebas dan nggak diatur siapapun. Itu ya, kita bebas pakai dimanapun, bebas transaksi tanpa harus ada intervensi. Sehingga karena dengan adanya kebebasan dari Bitcoin inilah, makanya si pengguna Bitcoin ini percaya dengan Bitcoin dan terus mensupport projectnya dengan cara membeli aset Bitcoin tersebut. Dengan harapan sistem keuangan yang ada saat ini nantinya bisa berubah menjadi lebih baik dengan adanya blockchain. Gitu ya. Jadi makanya gue bilang, untuk fundamental yang paling kuat dari kripto saat ini adalah semangat dan kepercayaan akan perubahan sistem keuangan yang ada saat ini supaya bisa menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi kita sama-sama tahu lah, kalau udah orang-orang percaya sama suatu aset dan semuanya memiliki semangat yang sama untuk perubahan ataupun revolusi yang baru, maka si aset tersebut pastinya nilainya akan terus naik karena pengikutnya ataupun penggunanya ini semakin banyak. Nah, jadi simpelnya kalau misalkan kalian udah paham apa itu kripto, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa cuan dari kripto? Nah, untuk cuan dari kripto ada banyak caranya. Salah satunya yang cukup populer adalah dengan cara mining atau menambang si kripto tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga bisa dapetin kripto dengan cara melakukan staking ataupun deposito dalam bentuk kripto. Dan kemudian yang cukup populer yang sering dilakukan sama kebanyakan orang adalah dengan cara trading. Dan sebenarnya masih banyak lagi cara yang lainnya yang sebenarnya bisa kalian pergunakan untuk dapetin kripto dari internet. Nah, untuk mempersingkat waktu, pada video kali ini kita akan fokus ngebahas yang trading dan cara bisa cuan maksimal dari kripto menggunakan metode trading ini. Nah, just info buat kalian ya, trading sendiri merupakan salah satu metode yang cukup sering gue pergunakan untuk bisa cuan dari yang namanya kripto. Nah, dan perlu kalian ketahui juga, untuk trading sendiri ini tuh ada dua tipe. Yang pertama itu ada yang namanya trading spot. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya trading future. Nah, yang pertama untuk trading spot ini tuh apa bang? Nah, jadi trading spot ini adalah kegiatan jual beli kripto yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu koin tertentu dengan cara menyimpan ataupun berinvestasi di koin tersebut, gitu ya. Nah, untuk bisa cuan dari trading spot, di sini kalian perlu masuk ke market jual belinya dulu untuk membeli beberapa aset kripto yang kalian yakini yang nantinya bisa melipat gandakan uang kalian. Nah, tempat untuk membeli dan menjual kripto di Indonesia sendiri itu tuh ada banyak. Salah satunya yang udah legal dan juga teregulasi oleh Bapepti adalah Indodax dan juga toko kripto. Namun di sini yang paling sering gue pergunakan itu adalah Indodax ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian udah masuk ke market yang kalian pilih nantinya, baik itu Indodax ataupun toko kripto, nanti kalian tinggal beli dan tentukan koin apa yang ingin kalian beli sebagai aset cuan kalian berdasarkan analisa kalian masing-masing. Ini gue contohin ya. Nah, just info buat kalian ya, untuk market di Indonesia sendiri yang cukup populer itu tuh ada toko kripto dan juga ada Indodax. Nah, untuk Indodax itu tampilannya tuh kayak gini. Kalau toko kripto itu tampilannya kayak gini. Buat pemula yang mungkin baru terjun di dunia kripto dan mungkin pengen mulai cari cuan di aset kripto ini, kira-kira mana sih yang cocok di dua market populer yang ada di Indonesia ini, antara toko kripto ataupun Indodax? Nah, kalau dari gua pribadi ya, dari segi UI ataupun dari segi tampilan, itu lebih enak pakainya tuh Indodax ya, lebih nyaman. Karena untuk tampilannya sendiri ini lebih simple dan untuk tombol-tombolnya juga nggak terlalu ribet. Cuma kekurangannya kalau Indodax ini, itu tuh fee-nya ataupun biaya adminnya tuh cukup gede ya menurut gua jika dibandingkan dengan toko kripto. Yang dimana kalau misalkan kita pengen withdraw di Indodax ataupun pengen deposit, itu tuh biaya adminnya tuh bisa di atas 10.000 ya, atau kisaran 10 sampai 20 ribuan lah untuk satu kali transaksi. Berbeda dengan toko kripto. Kalau toko kripto ini untuk biaya adminnya ataupun untuk biaya transaksi ketika kita melakukan deposit ataupun ketika kita melakukan withdraw ini jauh lebih ringan jika dibandingkan Indodax. Tapi kekurangannya adalah di sini untuk UI-nya atau untuk tampilannya ini cukup belibet menurut gua kalau buat kalian yang baru pertama kali join kripto, karena di sini tombol-tombolnya tuh kayak agak sedikit membingungkan gitu ya. Dan untuk cara pengkonversiannya, cara pembeliannya, cara jualnya tuh nggak sesimpel ketika kalian bertransaksi menggunakan Indodax. Jadi saran dari gua buat kalian para pemula yang benar-benar masih fresh banget nih, mending kalian coba di Indodax dulu untuk mulai bertransaksi koin kripto. Nanti kalau misalkan udah sedikit paham nih, udah terbiasa di sini, udah tahu alurnya, baru kalian join ke toko kripto. Yang dimana nanti di sini untuk fee-nya itu nanti bakalan jauh lebih ringan. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah masuk ke marketnya nih, misalkan kalian udah pilih join di market Indodax, untuk bisa cuan dari kripto dengan cara trading spot di Indodax, ini caranya gimana bang? Nah, jadi cara yang gua lakuin kalau misalkan di market spot dengan cara trading spot di Indodax adalah dengan cara memanage portofolio. Nah, manage portofolio itu apa? Nah, jadi manage portofolio itu adalah mengatur aset kripto apa aja yang nantinya akan kita beli menggunakan budget yang kita miliki, gitu ya. Jadi sebelum kalian mulai berinvestasi, di sini kalian tentukan dulu target-target koin mana aja yang nantinya pengen kalian investasikan menggunakan budget pribadi kalian yang pengen kalian
kalian lipat gandakan. Dan just info buat kalian ya, untuk kripto ini sendiri merupakan aset yang sangat volatile atau sangat volatilitas, yang si harganya tuh fluktuatif banget, bisa naik cepet, bisa turun juga cepet. Tapi kalau misalkan kalian melakukannya dengan analisa yang tepat, ini juga bisa memberikan cuan yang tentunya cukup gede buat kalian. Dan perlu kalian ingat, untuk berinvestasi di kripto, khususnya di trading spot, usahakan kalian itu menggunakan budget memang yang si budget tersebut emang udah kalian khususkan buat nabung gitu ya, bukan budget yang misalkan budget belanja gitu ya, budget uang sekolah anak misalkan, atau budget uang kuliah dan sebagainya. Nah, jangan pakai budget yang kayak gitu. Jadi budget yang biasanya kalian pergunakan untuk nabung sehari-hari. Misalkan kalian biasa nabung 100.000 per bulan. Nah, pakai aja si budget tabungan itu untuk kalian simpan ke kripto gitu ya. Karena kripto ini untuk jangka pendek ini volatilitas banget, tapi untuk jangka panjang ini bullish banget menurut gua, atau sederhananya cukup menjanjikan lah. Jadi makanya di sini untuk budget yang disiapkan atau yang disisihkan di sini, usahakan budget yang memang udah kalian khususkan buat nabung. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya nih, kalau misalkan kalian udah menentukan berapa budget yang ingin kalian pergunakan untuk trading spot, misalkan kalian udah tentukan 100.000 lah ya, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal tentukan portofolio kalian dengan cara membeli koin-koin yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu perlu kalian perhatikan di sini, di kolom marketplace-nya Indodax ini kan ada banyak koin-koin kripto yang bisa kalian beli dan kalian simpan sebagai aset investasi kripto kalian. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk membeli si koin tersebut, di sini kalian perlu yang namanya analisa. Seperti yang gua bilang, untuk basic skill awal cara menganalisa yang baik buat kalian para pemula itu caranya gimana, Bang? Nah, jadi di sini kalian jangan asal langsung beli koin dulu ya. Di sini kalian mesti tahu dulu project-project dari setiap koin yang ada di sini. Apakah si koin ini nantinya bisa menjanjikan memberikan keuntungan buat kalian apa enggak tuh ya. Nah, kalau dari gua pribadi seperti yang kalian lihat ya, ini portofolio gua atur seperti ini. Ini portofolio gua yang ada di Indodax ya. Ini bukan semuanya, tapi ini portofolio simpelnya aja yang gua lakukan. Jadi di sini misalkan kalian pengen nabung 1 juta di kripto per bulannya, atau misalkan 100.000 lah ya, nggak usah gede-gede dulu, 100.000 di kripto per bulannya. Nah, si 100.000 ini itu nanti kalian bisa bagi ke dalam 5 atau 4 koin. Atau sederhananya 4 koin dulu ya. Nah, jadi si 100.000 ini kalian bagi dan investasikan ke dalam 4 koin. Jadi kalau misalkan gua pribadi itu biasanya gua ketika invest jarang gua naruh langsung di satu wadah. Jadi simpelnya kalau 100.000 kita pergunakan untuk membeli 4 koin, itu berarti si 100.000 itu kita bagi 4, 25.000 jatahnya untuk satu koin yang akan kita beli. Nah, kalau gua pribadi, koin pertama yang gua putuskan untuk investasi itu tentu aja di Bitcoin ya. Karena seperti yang kita tahu, Bitcoin ini merupakan pionirnya di dunia kripto dan kripto pertama yang menjadi penggerak lahirnya kripto-kripto lain atau koin yang paling dipercaya di seluruh dunia. Itu ya. Jadi, pertama kalau dari gua pribadi, gua ini menentukan portofolionya adalah ke Bitcoin. Kemudian, sisa 75.000 lagi nih. Berarti kan ini jatahnya 25 nih. Itu kemana? Nah, itu kalian bisa bebas pilih kalian mau kemana. Kalau gua peringkat pertama itu gua pilihnya Bitcoin. Kalau misalkan untuk kedua itu gua pilihnya Litecoin. Kenapa gua pilihnya Litecoin? Karena si Litecoin ini kalau misalkan istilahnya di logam mulia, dia nih kayak silver atau sama kayak perak ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin ini adalah gold, Litecoin ini sering disamain kayak silver atau peraknya kripto gitu ya. Nah, kenapa di sini gua yakin ke Litecoin gua taruh untuk posisi kedua? Karena di sini untuk Litecoin sendiri, selain dia ini memiliki jaringan ataupun network yang bisa melakukan transaksi lebih cepat jika dibandingkan dengan Bitcoin, si Litecoin juga merupakan salah satu aset yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai alat transaksi pembayaran di berbagai macam situs freelancer. Katakanlah kayak misalkan Timebox, Sproutgigs, kemudian Latium, dan masih banyak lagi. Jadi sekalipun nanti nominalnya ini gimana-gimana, ini si Litecoin ini masih bisa gue pergunakan untuk membayar orang di dalam situs freelancer untuk mengerjakan proyek-proyek yang gue butuhkan nantinya. Makanya gue pilih di Litecoin. Nah, jadi simpelnya di sini kita udah 50.000 udah kita simpen nih ke Bitcoin dan juga Litecoin. Kemudian sisa 50.000 lagi nih. Nah, untuk 25.000 lagi kalau dari gua itu biasanya gua simpennya ke Bitcoin Cash yang ketiga, yang kemudian yang keempat itu 25.000 lagi gua taruhnya ke TRX. Nah, kenapa di sini gua pilihnya Bitcoin Cash? Karena si Bitcoin Cash ini hampir sama ya sama kayak Litecoin, dia nih bisa dipergunakan sebagai alat tukar ataupun alat pembayaran di berbagai macam situs freelancer. Dan gua sering bertransaksi menggunakan Bitcoin Cash ini. Dan just info buat kalian, itu beberapa bulan yang lalu gue di Bitcoin Cash udah sempat nyimpen 3 atau 4 koin Bitcoin Cash ya. Dan kemarin pas harganya di $300 atau di sekitar 5 juta per koinnya itu gue udah langsung jual, yang dimana itu gue udah cuan cukup lumayan ya. Karena kemarin tuh gue beli Bitcoin Cash tuh kalau nggak salah beberapa koin gue beli di harga 150 per koinnya, dan kemarin pas naik ke $300 per koinnya gue langsung jual. Jadi otomatis gue udah cuan 2 kali lipat. Jadi sekarang sisa koinnya gue cuma sisain 1,18 aja untuk menunggu nantinya kalau misalkan si Bitcoin Cash ini
sini naik lagi, baru gue jual lagi. Nah, untuk koin terakhir, kalau misalkan disuruh milih 4 pilihan, gue pilihnya TRX. Kenapa TRX? Karena TRX merupakan salah satu koin yang si jaringannya ini udah sering banyak dipergunakan untuk bertransaksi dengan fee yang sangat murah tentunya, selain dari jaringannya BNB ataupun jaringannya Binance. Makanya gue lebih prefer ke TRX. Dan TRX juga salah satu koin yang harganya nih fluktuasinya tuh nggak terlalu kencang banget naik turun jika dibandingkan beberapa koin lainnya. Lebih stabil lah ya dalam beberapa tahun terakhir kalau misalkan gue lihat. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah menentukan portofolio kalian dan target yang ingin kalian tuju, misalkan di sini target kalian yang pertama adalah Bitcoin, kedua Litecoin, ketiga Bitcoin Cash, yang keempat Dogecoin. Nah, kemudian gimana caranya supaya kita bisa cuan maksimal menggunakan modal cuma 100.000 doang di 4 koin yang udah kita pilih tadi. Nah, jadi langkah selanjutnya kalau kita udah siapin budget, udah siapin target koin, langkah selanjutnya kita tinggal analisa dan tunggu sampai si koin-koin tersebut si harganya nih sesuai dengan harga yang kita inginkan, baru kita beli gitu ya. Jadi jangan langsung beli brek gitu. Jadi kalian mesti tunggu dulu sampai si harga koin yang kalian tuju ini harganya tuh tepat dan sesuai. Gimana caranya kita bisa ngelihat harga si koin tersebut udah tepat dan sesuai? Nah, untuk bisa ngelihat harganya bisa tepat dan sesuai, kalian tinggal masuk aja ke kolom market yang ada di sini. Ini kan kalian masuk ke Litecoin ya. Ini kalian tinggal klik market di sini. Nah, terus nanti kalian akan dibawa ke tampilan kayak gini. Nah, tampilan ini apa Bang? Nah, tampilan ini adalah tampilan yang menunjukkan pergerakan harga dari si koin Litecoin tadi dalam beberapa hari ataupun dalam beberapa tahun terakhir. Nah, untuk ngelihat pergerakan harganya dalam rentang waktu tertentu, kalian tinggal pilih aja di sini nih. Kalau misalkan di Indodax, kalian bisa pilih 1 day atau 1 hari, yang dimana grafik ini nantinya akan menunjukkan grafik pergerakan harga Litecoin setiap harinya dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir. Nah, seperti yang kalian lihat ini, kalau misalkan kita lihat si Litecoin saat ini harganya tuh lagi mahal banget nih guys. Harganya 1.685.000 per koinnya. Jadi, kalau misalkan kalian pengen invest di Litecoin, idealnya itu kalian tunggu sampai si harganya ini agak murah dulu. Minimal ke sini lah ya, 1.200.000 atau bahkan ke 1.100.000. Baru kalian join gitu ya. Jadi sederhananya, usahakan kalian ini jangan membeli si koin tersebut pas harganya lagi mahal-mahalnya. Karena kalau kalian membeli koin pas saat si harga si koin tersebut lagi mahal, maka kemungkinan yang akan kalian alami adalah kerugian dari hasil modal yang kalian taruh tadi. Karena nilainya akan terus merosot ya. Gitu teman-teman. Jadi simpelnya di sini kalian tinggal tunggu momennya aja nih. Nah, kalau misalkan nanti kalian momennya udah dapet di sini, misalkan kalian udah dapet nih harganya murah, kalian tinggal beli aja si koin tersebut seharga misalkan 25.000 tadi. Dan kemudian habis itu kalian tinggal tinggalin aja sampai beberapa hari atau bahkan beberapa bulan sambil nunggu sampai si harganya nanti naik lagi. Nah, kalau nanti misalkan si koin tersebut harganya udah naik lagi, barulah si koinnya kita jual kembali separohnya, jangan langsung semuanya gitu ya. Jadi misalkan kita beli 25.000, nanti pas begitu harganya udah naik, kita udah cuan 10.000, kita jual 10.000, separoh dari modal kita. Separohnya lagi biarin lagi sambil nunggu momentum, siapa tahu si harga koinnya bisa naik lagi gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau ternyata kita udah jual dan kemudian harganya nggak naik nih, harganya turun lagi. Simple, kalau harganya turun lagi berarti kan otomatis kita dapat harga murah lagi nih. Kita beli lagi menggunakan modal dari hasil keuntungan yang tadi udah kita dapat, yang 10.000 tadi kita puterin lagi gitu ya. Jadi kalau naik lagi, jual lagi koinnya untuk ambil keuntungan, dan kalau turun kita beli lagi pakai profit yang kita dapat. Jadi kayak sistem dagang lah ya, puterin modal gitu teman-teman. Dan inilah yang gue lakuin selama ini di market crypto, khususnya di Indodax, menggunakan trading spotnya Indodax untuk dapetin keuntungan kurang lebih di sini seperti yang kalian lihat ya. Profit gue yang real profit dalam bentuk rupiah itu udah 59 juta. Ini dalam waktu 6 bulan terakhir. Ini yang udah gue ambil dari hasil jual belinya, yang dimana nantinya ini si profit gue ini tuh akan gue pakai lagi sebagai peluru yang nantinya akan gue pergunain lagi untuk nge-buyback si koinnya lagi kalau misalkan si koinnya murah lagi gitu ya. Jadi simpelnya tuh kayak gitu kalau misalkan kita trading yang namanya spot gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama kalian tentukan koinnya, kemudian analisa si koinnya punya fundamental atau enggak. Kemudian yang kedua, siapin budget yang sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jangan maksain gitu ya. Jadi kalau misalkan mampunya 10.000, 10.000, mampunya 100.000, 100.000 gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian masing-masing. Jangan maksain langsung berharap kaya gitu ya. Jadi yang namanya investasi ini bukan memberikan kekayaan sebenarnya, tapi bisa memberikan passive income dan juga pendapatan yang cukup rutin dan juga stabil setiap bulannya. Nggak cukup gede, tapi bisa dibilang lumayan kalau menurut gue pribadi. Nggak tahu ya, kalau 60 juta dalam waktu 6 bulan ini mungkin bagi sebagian orang kecil, tapi kalau menurut gue ini cukup lumayan cuma dari melakukan transaksi jual beli koin gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin beberapa dari kalian ini nanya, gimana caranya kita bisa menentukan si koin tersebut ini projectnya bagus atau enggak. Nah, untuk bisa menentukan koin tersebut projectnya bagus apa enggak, di sini sebenarnya gue biasanya ngelihat itu yang pertama dari peringkat si
koin tersebut. Ini peringkatnya ini masuk peringkat apa nih berdasarkan market cap-nya. Nah, untuk bisa mengetahui peringkat berdasarkan market cap-nya si koin tersebut, ini kita bisa ngelihatnya di mana? Ini kita bisa ngelihat di situs yang namanya coinmarketcap.com. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di situs yang bernama CoinMarketCap ini, di sini nanti kalian bisa ngelihat peringkat koin kripto berdasarkan dari valuasi market cap-nya. Nah, di sini ya ada peringkat 1 sampai saat ini masih dipegang sama Bitcoin, peringkat 2 Ethereum. Nah, untuk kalian pemula, gue sering banget sampein ke kalian kalau misalkan pengen beli koin, yang pertama kalian lihat itu adalah market cap-nya si koin tersebut. Gede apa enggak? Masuk 10 besar atau enggak? Atau bahkan masuk peringkat 20 besar atau enggak? Gitu ya. Kalau nggak masuk peringkat 10 besar atau bahkan 20 besar, lebih baik kalian pikirkan kembali ketika kalian pengen invest ataupun pengen membeli si koin tersebut. Kenapa? Karena dengan market cap yang kecil, biasanya si koin tersebut gampang banget dimanipulasi harganya dan gampang banget digoreng, kayak misalkan koin-koin micin. Dan kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan si koin tersebut memiliki nilai ataupun market cap yang gede, maka si koin tersebut akan semakin sulit untuk dimanipulasi. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa aja, tapi jauh lebih sulit untuk memanipulasinya jika dibandingkan dengan koin yang si market cap-nya tuh kecil, gitu teman-teman. Nah, jadi pertama-tama di sini sebelum kalian ngelihat kripto yang pengen kalian tuju, di sini kalian bisa pilih di top 10 ataupun top 20 market cap ini, gitu ya. Atau kalau misalkan kalian pengen ngikutin kayak portofolio gue, boleh. Kayak misalkan gini ya, posisinya gue di sini ada Bitcoin, Litecoin, BCH, ada Doge ataupun TRX dan juga BNB. Nanti di sini kalian bisa ngikut, tapi balik lagi, jangan asal ngikut, tetap mesti analisa dulu, pahami dulu. Kalau misalkan kalian udah benar-benar yakin dan udah tahu dengan historis si koin tersebut, barulah kalian join dan beli si koinnya. Tapi kalau hanya berdasarkan ikut-ikutan, lebih baik jangan, gitu ya teman-teman. Karena kalau gue sih, gue memiliki keyakinan terhadap koin ini, makanya gue join, gitu teman-teman. Jadi itu tadi adalah cara untuk cuan ketika kita membeli koin di Indodax menggunakan market cap. Nah, kemudian habis itu selanjutnya, ini kan kita tadi udah ngebahas tentang trading spot. Nah, kemudian untuk cara cuan yang kedua dari kripto yang paling sering gue pakai itu adalah trading future. Nah, bedanya trading spot dengan trading future ini apa bang? Nah, kalau untuk trading future itu kita untuk dapetin cuannya tuh bukan dengan cara membeli koin dan menyimpannya, tapi kita tuh dapetin cuannya dari prediksi dan juga selisih harga si koin tersebut ya. Jadi kalau misalkan nih ya, kita prediksi nih harga si Litecoin bakalan naik, misalkan dari 1 juta harganya per koin jadi 1.500.000. Kita taruh posisi, kita taruh modal kita misalkan 500.000, dan kalau misalkan si koinnya ternyata beneran naik, maka kita akan dapetin keuntungan sekian dolar dikalikan dengan modal kita ketika si harga tersebut naik. Makin tinggi harganya naik, maka kelipatan keuntungan dari modal yang kita taruh juga akan semakin gede, tergantung dari selisih harga yang terjadi di market tersebut. Nah, contoh market future di sini yang mungkin udah sering gua bahas adalah Stromgain ya, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya. Kalau di market future ini di sini kita nggak membeli koin ya. Misalkan ini gua contohin market Litecoin yang gua masih sedang open posisi dan belum gua close dari kurang lebih udah ada 2 minggu ya gua open posisi ini. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat, ini gua nggak beli koin nih kalau di market future. Tapi di sini gua memprediksi harga. Jadi pas kemarin ini di tanggal 10 Juni ya, hampir sebulan yang lalu di tanggal 10 Juni, gua menentukan posisi ketika harga si Litecoin ini di $76 per koinnya, dan di sini gua memprediksi si harganya ini akan naik dan gua taruh modal prediksinya di 72. Nah, jadi di sini cara dapetin untung dari trading future adalah di sini kan gua nggak beli koinnya nih, tapi di sini gua memprediksi kalau misalkan harganya naik. Kalau misalkan harganya naik, maka di sini gua akan dapetin untung ketika si harganya ini terus naik. Makin tinggi harganya, maka profit gua juga makin gede juga. Seperti yang kalian lihat, di sini profit gua dari gua naruh modal $72 dengan memprediksi si Litecoin naik. Di sini gua udah dapetin profit kurang lebih $167 atau kurang lebih sekitar 2 juta rupiah karena si koin tersebut naik terus udah menyentuh harga $112 per koinnya dari si Litecoin ini, gitu ya teman-teman. Jadi itulah bedanya trading spot dan trading future. Kalau trading spot kita beli koin, kita simpan koinnya. Kalau misalkan trading future kita prediksi pergerakan harganya. Nanti ini kemana nih? Kalau mungkin sekilas orang ngelihat si trading future nih hampir mirip kayak binomo ya, karena di sini kita tebak-tebakan harga. Makanya sering atau kebanyakan orang ini menganggap kalau trading future ini adalah judi gitu. Karena di sini kita ngambil cuan ini berdasarkan spekulasi. Tapi kalau menurut gua pribadi ini dibandingkan dengan binomo sangat beda jauh. Nah, kenapa beda jauh? Jadi perlu kalian ketahui, kenapa binomo tuh kemarin disebutnya sebagai alat perjudian ataupun sebagai skema judi, karena kita tuh dipaksa berspekulasi ini harga tuh nantinya naik apa turun gitu. Dalam waktu yang udah ditentukan sama mereka. Misalkan dalam waktu 10 detik atau 15 detik. Jadi kalau lewat dari 15 detik ini ternyata si harga yang kita prediksi itu nggak sesuai, maka kita mengalami kerugian. Dan sebaliknya kalau misalkan prediksi kita tepat dalam waktu yang udah mereka tentukan, maka kita dapat profit. Itu simpelnya. Nah, tapi kalau misalkan di trading future ini tuh nggak ada batasan
batasan waktu. Jadi kalian tuh bebas menentukan kapan kalian mau open dan kapan kalian mau close, kalian mau berhenti. Gak ada batasan waktu, semua keputusan ada di tangan kalian. Berbeda dengan binomo ataupun binary option gitu ya. Kalau sekilas dilihat emang mirip, tapi kalau misalkan dilihat ini skemanya sangat beda jauh gitu ya. Seperti yang kalian lihat, ini gue buka di tanggal 10 Juni dan ini sekarang udah tanggal 3 Juli, udah hampir mau sebulan. Ini gue nggak close nggak masalah ya. Kalau misalkan di binomo ini gue udah langsung di close dalam waktu 1 menit aja, dipaksa tutup gitu ya. Jadi ditentukan sama bandar. Kalau ini kita yang menentukan gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi resiko, tentu aja kalau misalkan kita bandingin sama trading spot, tentu aja trading future ini jauh lebih beresiko jika dibandingkan dengan trading spot. Karena kalau di trading future, misalkan minusnya nanti ternyata sangat dalam dan minusnya itu udah melebihi dari nilai modal yang kita taruh, maka si modal kita ini bakalan angus gitu. Tapi kalau misalkan di trading spot, ketika posisinya minus, kita nggak akan rugi selama si koinnya ini belum kita jual gitu. Kita masih bisa hold. Kalau misalkan di trading future, ini kita nggak bisa hold kalau misalkan minusnya ini udah melebihi modal yang kita taruh. Ada yang namanya batas liquidation. Seperti yang kalian lihat ya. Ini ada liquidation price-nya di harga 61, yang artinya kalau misalkan ternyata nanti minusnya ini melebihi ini nih garis coklat ini 61,9, maka si modal kita sebesar 72,47 ini bakalan angus. Tapi kalau misalkan trading future di strong gain, gue nggak begitu khawatir sih, karena untuk modalnya sendiri kita di sini bisa dapetin secara gratis dengan cara meminingnya tanpa harus mengeluarkan modal pribadi. Jadi buat kalian para pemula, kalau misalkan pengen coba trading future, kalian bisa belajar menggunakan platformnya strong gain dulu. Kalau dari gue pribadi ya, karena di sini kalian udah bisa mulai trading future tanpa harus kehilangan modal dengan cara memanfaatkan fitur miningnya dan mengumpulkan modal trading kalian sendiri gitu teman-teman. Nah, kalau dari gua pribadi rekomendasinya lebih kemana nih? Lebih ke trading spot atau trading future untuk bisa cuan. Nah, kalau gua pribadi ya, kalau gua sendiri sih gua dua-duanya ini menurut gua cukup rekomen. Kalau untuk jangka panjang ini gua tentu aja pilih yang trading spot di sini. Tapi kalau misalkan untuk jangka pendek, misalkan ngambil momentum tertentu, ini gua lebih prefer ke trading future. Nah, untuk trading future sendiri, cara untuk cuannya nih hampir sama kayak trading spot. Kita harus tahu kapan momen yang tepat ketika kita pengen membeli. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini mungkin saat ini gua udah profit di LTC, dan seperti yang kalian lihat di Litecoin ini, profit yang gua dapat ini udah cukup lumayan, 2 jutaan, dan ini harganya udah menyentuh 112. Nah, ketika si harganya ini udah gua close, nantinya kemungkinan gua akan open posisi lagi dan membeli koin lagi di harga yang lagi murah. Nah, untuk di harga yang lagi murah, di sini mungkin nanti kalau di trading future ya, gua akan coba trading di market Dash. Nah, kenapa gua pilihnya Dash? Karena kalau misalkan kita lihat Dash, ini harganya dalam 1 tahun terakhir seperti yang kalian lihat, harganya nih masih di bawah pasarannya di $38. Kalau misalkan kita lihat harga realnya, ini kita tarik garis tengah, ini harga realnya di harga $40-an. Jadi mungkin nanti kalau gue udah cuan cukup lumayan di Litecoin, nantinya gue akan open posisi di si Dash ini. Kalau misalkan harganya nih masih di bawah 40-an, tapi kalau misalkan udah di lewat 40, mungkin gue akan tunggu lagi sampai dia turun di $40 per koinnya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk trading future, ini tuh kita mesti benar-benar wajib yang namanya pakai analisa. Nggak bisa asal-asalan pakai feeling, karena resikonya lebih besar gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya kalau misalkan dari si trading future sendiri, kira-kira profit yang gue dapat udah berapa nih? Nah, kalau misalkan kita lihat dari volume trading seperti yang kalian lihat ya, ini untuk volume trading gue sendiri, di sini gue udah profit cukup lumayan ya dari trading future. Misalkan di sini dari Bitcoin gue udah dapat $76, dari Litecoin gue udah sempat ngasilin $100. Terus dari Bitcoin juga kemarin sempat cuan $43, dari Bitcoin Cash sempat cuan $123, dan ini dari Bitcoin sempat $100, 138, 120, dan kemarin sempet juga gua kena liquid gede pas yang SEC itu $455. Tuh bener-bener nggak nyangka banget, tapi gua itu langsung balik comeback, gua beli open posisi banyak dan udah balik modal juga seperti yang kalian lihat. Kemudian di Bitcoin Cash juga gua sempet profit 28, di BTC 53, Litecoin 153, dan seperti yang kalian lihat ya, di sini kalau misalkan di totalin antara loss dan juga profit, di sini profit gue ini jauh lebih gede jika dibandingkan dengan lossnya tuh ya. Jadi untuk potensi loss tetap ada, tapi kalau misalkan kalian memiliki skill analisa dan juga pengalaman yang cukup, tentunya si loss ini nggak akan lebih gede jika dibandingkan dengan profit yang kalian punya nantinya gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, untuk bisa cuan dari kripto itu sebenarnya menurut gua ini cukup menjanjikan, asalkan kalau misalkan kalian trading itu kalian tahu dan benar-benar pantau pergerakan harganya. Jadi kalau misalkan kalian trading tuh, usahakan kalian punya beberapa koin yang udah kalian percayai dan udah kalian benar-benar pahami si fundamentalnya, baru kalian join. Dan kalian tinggal pantau aja setiap hari pergerakan harganya, kalian tinggal hafalin. Dan nanti gue yakin lama-kelamaan kalian juga bakalan terbiasa dan bisa tahu nih pergerakan harganya nantinya di mana nih yang tepat untuk membeli dan tepat untuk menjual. Gitu teman-teman, baik itu di market spot ataupun di market future. Nah, tapi buat kalian yang mungkin masih sedikit kebingungan, jadi nextnya mungkin gue akan bikin beberapa pertemuan secara live ya, yang nantinya bisa kalian ikuti. Buat
Buat kalian yang mungkin benar-benar masih belum paham, masih ngeblank banget seputar kripto ini dan pengen tahu gimana cara trading yang baik dan apa-apa aja yang perlu kalian persiapkan. Nah, sebenarnya untuk wadah ini tadinya gue udah sempat mau siapin di satu grup WhatsApp. Cuma karena ngelihat masukan dari beberapa teman-teman yang sempat komen di kolom komunitas kemarin, jadi mungkin untuk komunitas WhatsApp ini gue akan hold dulu untuk sementara waktu. Jadi untuk ranah ataupun untuk wadah sharing pembelajarannya nanti gue akan bikin wadah dalam bentuk live TikTok ya, yang dimana gue udah siapin satu akun TikTok yang nantinya khusus akan ngebahas ataupun sharing seputar cara trading buat kalian para pemula yang pengen join. Nah, untuk TikToknya sendiri ini gue udah cantumin linknya di bawah ya, dan nanti gue akan mulai mungkin live seminggu sekali kalau misalkan ini followernya udah nyampe 1000 ya. Jadi kalau misalkan followernya belum nyampe 1000 dan yang peminatnya belum begitu banyak, mungkin gue akan hold dulu dan gak akan buka dulu. Tapi mungkin kalau nanti udah sampai 1000 follower dan peminatnya udah cukup banyak, nanti gue akan segera buka dan mungkin kedepannya akan rutin live setiap seminggu sekali untuk nemenin kalian dan ngasih tahu kalian gimana caranya trading yang baik sebagai pemula berdasarkan basic skill dari pengalaman gue pribadi gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya tutorial gue kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.